Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Khususnya pada saat ini, Tuhan menganugerahkan hari yang baru, memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Kristus, surat atau kitab 2 Petrus ini mengingatkan kita kepada kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan itu akan terjadi? Konsep waktu Tuhan dengan manusia berbeda. Kalau kita baca di ayat 8 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mengenai kapan kedatangan Tuhan, itu adalah otoritas dan kuasa dari Tuhan Allah sendiri. Tapi yang penting adalah kita menunggu dengan sabar, setia, dan tekun akan kedatangan Tuhan itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lupa dalam memenuhi janjinya. Justru dalam hal ini Dia memberikan waktu dan kesempatan supaya semakin banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Kita diberi waktu untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri sendiri untuk bertobat, untuk berubah di hadapan Tuhan Allah. Karena di waktu kedatangan Tuhan, Dia tidak akan memilih orang yang bercela, tetapi Tuhan akan menyelamatkan orang yang berkenan di hadapannya. Itu sebabnya ayat harian hari ini menunjukkan, memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menanti dengan sabar, dengan setia dan tekun akan kedatangan Tuhan itu. Poin yang pertama adalah kita harus mengingat perkataan para nabi-nabi kudus. Seperti yang kita tahu bahwa nabi adalah hamba Tuhan, adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Diutus Tuhan untuk menyuarakan pertobatan. Dan diutus Tuhan tak jarang juga untuk mewartakan kabar buruk. Oleh karena itu, perkataan Nabi merupakan perkataan yang berasal dari Tuhan. Mengingat perkataan para Nabi berarti bahwa apa yang dikatakan Nabi harus menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi penopang dalam hidup kita. Dalam menanti kedatangan Tuhan, poin pertama kita harus ingat, kita harus mengingat perkataan para nabi-nabi Tuhan. Kemudian poin yang kedua, kita juga harus mengingat akan perintah Tuhan Juru Selamat kita. Tentu kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan telah memberikan perintahnya kepada kita para pengikutnya. Perintah tersebut bukan untuk membuat kita menjadi kaku,
bukan juga membuat kita menjadi merasa dikekang. Namun tujuannya supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus Kristus. Maka mengingat segala perintah Tuhan sebagai juru selamat kita, dalam hal ini mengingat berarti bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan haruslah kita taati, harus kita patuhi, harus kita ikuti. Dan apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi, sebagai pengikut Kristus dalam ayat harian di hari ini, mengingatkan bahwa kita harus dengan sabar, dengan setia, dan dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan yang akan membawa kita ke dalam keselamatan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan kami untuk boleh menantikan dengan sabar, dengan setia, dan dengan tekun akan kedatangan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, kami harus mengingat segala perkataan para nabi kudus, dan kami juga harus mengingat segala perintah Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan, dan seluruh keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jemaat-Mu yang memiliki pergumulan dan persoalan hidup pada hari ini, Engkaulah Tuhan yang menuntun mereka, Engkaulah yang memberikan solusi dan jalan keluar. Teguhkan hati dan imannya, agar tetap menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah, Engkau juga Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah setiap bantuan dari medis, makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesehatan, kesembuhan bagi para umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.